Halo semuanya, pada nungguin lama ya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, soalnya Mimin juga kerja lembur-lembur jadi gak sempat untuk buat video. Kalau gak kerja juga Mimin makan apa ya? YouTube juga masih belum dapat penghasilan, jadi Mimin lebih fokus dari pekerjaan Mimin dulu, baru YouTube. Ya, semoga saja kalian bisa mewajarkan keterlambatan upload Mimin. Baik, kita bacakan dukungan yang masuk ya. Dari Yuna, Min, bahas manual ini dong, regresor instruction. Oke, terima kasih banyak ya, dan tenang saja, masih dalam antrian. Dan kini kita fokus ke alur cerita Karnak dulu. Di episode sebelumnya, Karnak tengah membuat sebuah skill atau teknik untuk menelusuri ruang dan waktu. Dan kembali ke episode sekarang di dalam hutan di wilayah Devontor sebelum wilayah Zestar. Di situ Karnak, Baros dan juga Seratin tengah menyalakan api unggun. Karnak dan juga Baros tengah mengobrol mengenai kemampuan milik Baros. Di situ Karnak menyinggung Baros mengenai Baros yang belum bisa menggunakan Battle Aura. Padahal Baros adalah kesatria terkuat di dunia. Baros pun menimpali perkataan dari Karnak bahwa gelar itu hanyalah gelar sebelum ia regresi. Di situ juga Baros berkata bahwa dirinya juga merindukan Karnak saat menjadi penguasa kematian. Baros merasa semuanya akan lebih mudah ketika Karnak memberikan Dark Battle Aura. Di sisi lain, Seratin malah kebingungan mendengar percakapan mereka berdua karena mereka membahas mengenai regresi dan juga penguasa dunia. Seratin tak percaya bahwa penyebab segalanya ternyata mereka berdua. Seratin menyimpulkan itu semua cukup masuk akal karena Seratin sudah menduga mereka berdua bukanlah orang biasa. Ya, Seratin juga tidak menyangka kalau mereka berdua ternyata sosok yang menguasai dunia. Seratin bertanya mengenai mengapa mereka berdua di wilayah Devontor hanya untuk mencoba menggunakan Ace of the Darkness. Karnak menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin ketahuan dan tertangkap saat menggunakan nekromasi di wilayah mereka. Kini Karnak memulai untuk mencoba menggunakan Ace of the Darkness. Ia akan mengirim Ace of the Darkness melalui ruang dan waktu untuk melihat apakah dia bisa menutup kegelapan. Dan Ace of the Darkness pun bisa diaktifkan. Karnak menyuruh Baros dan Seratin untuk menjaga dirinya. Karena syarat mengaktifkan skill ini, Karnak harus memindahkan kesadarannya ke dalam Ace of the Darkness. Maka dari itu, Karnak meminta Baros dan juga Seratin untuk menjaga tubuhnya. Kesadaran Karnak kini berada di dalam Ace of the Darkness dan terlihat posisi Karnak sekarang di tempat antah berantah. Di situ nampak sebuah pohon besar yang nampak cukup aneh. Ya, benar, pohon itu adalah pohon kehampaan. Astra Scanab. Ini adalah bentuk asli dari Authority yang Karnak ciptakan dulu. Cukup diakui, pohon itu cukuplah jelek bagi Karnak. Di sela-sela itu tiba-tiba pohon itu menjatuhkan sebuah buah berwarna merah. Dan kini Karnak sudah tahu bagaimana cara The Darkness of the End menyebar. Maka dari itu Karnak mencoba mencari inti dari Authority untuk menghentikan penyebaran Darkness of the End. Setelah Karnak menemukan intinya, tiba-tiba ada sebuah suara yang menyuruhnya untuk segera menjauh. Hei, mundur manusia. Tempat ini terlarang untuk mereka yang ditakdirkan menghilang. Tentu saja Karnak yang mendengarnya cukup kaget dan mempertanyakan siapakah gerangan suara itu. Dan suara itu memperkenalkan dirinya. Aku adalah kematian. Kematian dan kegelapan ditakdirkan untuk hancur. Dan aura ungu gelap mulai keluar dari pohon itu dan menekan Karnak. Karnak di situ sangat kebingungan karena suara itu bisa mengendalikan kekuatan Karnak dengan mudah. Karnak sadar ini adalah The Darkness of the End. Dalam nama Tesrani, kembalilah kau manusia menjadikan. Dan Karnak pun di situ dipaksa untuk kembali ke dalam kesadarannya di dunia nyata. Baros yang menyadari ada yang tidak beres pada Karnak. Ia mencoba untuk menyadarkan Karnak. Baros bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Karnak.
Namun karena meminta untuk membicarakannya nanti saja, dan karena juga bertanya tentang nama dewa yang disembah para penganut aliran sesat kemarin. Dan Seratin di situ pun menjawab bahwa namanya adalah Tesrani, God of Death and the Darkness, yang dilayani oleh Ordo Black God. Karnak pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwa dia ada di sana. Baru di situ cukup kaget dan tak menyangka ternyata para penganut ajaran sesat itu ternyata nyata. Karena juga tak bisa membenarkan pertanyaan Baros karena dirinya juga tidak yakin. Di sisi lain, terlihat ada 3 orang yang mengeluarkan cahaya yang bersinar menjulang ke atas langit. Dan ternyata mereka adalah para Ordo Black of the Dead. Sorry. Mereka membahas sebuah masalah yang tengah terjadi di Santuari. Mereka cukup heran padahal tak mungkin ada yang bisa mendekati Santuari. Di situ cukuplah aneh. Jadi, salah satu dari mereka memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Dan kita kali ini dikenalkan dengan salah satu dari 3 Ordo Black of the Dead. Dia adalah Erzar the Reflection, maga dari Kekaisaran Elysia, salah satu dari 3 Arsmaga, Princess of Destruction. Scene kini beralih di kelompok Karnak. Mereka tengah membahas perihal masalah yang tengah terjadi. Karnak memberitahu kepada Baros dan Seratin bahwa dirinya tidak bisa menemukan cara untuk menghentikan lubang itu. Bahkan Karnak mencoba untuk mendekatinya berkali-kali, namun hasilnya tidak berhasil juga. Satu hal yang Karnak ketahui dari itu semua adalah Ordo Black God percaya pada Tesrani. Mereka tidak tahu niat asli dari para Ordo Black God. Apakah mereka orang yang memanfaatkan kekuatan yang jatuh dari pohon, atau orang yang mengganggu pohon itu untuk mendapatkan kekuatan secara acak? Karena kalau dibiarkan semua itu akan menjadi masalah. Seratin bertanya mengenai perbedaan dari keduanya, dan Karnak pun menjelaskan bahwa mengganggu pohon itu berarti mereka bisa mempengaruhi kekuatan yang melampaui ruang dan waktu. Itu artinya mereka bisa membuat alam. Itu tugas yang sulit, bahkan Karnak butuh bertahun-tahun untuk melakukannya. Baros dan juga Seratin mendengar penjelasan dari Karnak cukup cemas dengan masalah yang akan menimpa mereka. Baros juga cukup heran dengan dari mana sebenarnya para bajingan itu berasal. Di situ Seratin memiliki pemikiran lain. Ia beranggapan bahwa sebagian kekuatan memperoleh kesadaran dan menjadi makhluk Tesrani. Baros menganggap itu semua sangatlah tak masuk akal. Karena bagaimana bisa sebuah kekuatan memiliki kesadaran? Namun Karnak membenarkan perkataan dari Seratin. Karena tidak ada satupun dari semua itu yang masuk akal. Ya, tapi mereka masih belum tahu kebenarannya. Jadi mereka harus memeriksa Ordo Black God terlebih dahulu. Mereka harus menyelidiki para petingginya, karena anggota bawahan tidak akan membantu. Tapi akan sulit untuk menemukan para tersangka dengan metode yang mereka jalankan saat ini. Jadi mereka harus memasuki Ordo Raja. Dijelaskan Ordo Raja adalah organisasi khusus kekaisaran yang dibentuk untuk memburu anggota dari Black God. Setelah zaman kekacauan di bawah pemerintahan Ordo 7 Dewi, Inquisitor dan pemburu kegelapan harus menghabisi Necromancer. Meski begitu, kemunculan Ordo Black God di seluruh benua mulai menimbulkan masalah. Khususnya setelah banyak dari anggota merupakan bangsawan atau keluarga kerajaan yang bergabung dengan Ordo Black God. Akan sulit bagi Ordo 7 Dewi untuk menangani semuanya sendiri. Anggota Ordo Raja diberikan hak sebagai sensor, memungkinkan mereka menyelidiki dan menangkap mereka yang diduga sebagai penganut aliran sesat. Dalam beberapa kasus mereka juga diizinkan untuk mengeksekusi mereka. Karena hal itu, kondisi seleksi sangatlah ketat dan hanya bisa bergabung melalui rujukan. Karena menurut Karnak, mereka tak memiliki sebuah koneksi dengan organisasi kekaisaran, jadi akan sulit bagi mereka untuk bergabung. Seratin yang mendengarnya berkata kepada Karnak bahwa dirinya bisa membantu mereka untuk mendaftar kalau mereka mau. Tanpa basa-basi, Karnak menyuruh mereka untuk bersiap untuk segera pergi.
Keesokan harinya, mereka semua telah pergi meninggalkan kediaman Jestar, sang kepala pelayan yang menemukan surat yang ditinggalkan karena ia sangat panik dan sedikit marah karena Karnak tak memberitahu dirinya terlebih dahulu. Dan kini kita beralih di kota Deras. Di situ mereka bertiga tengah menunggu seseorang, dan tak lama kemudian datanglah seseorang yang mereka tunggu. Ya, ternyata orang yang mereka tunggu dan orang yang akan merekomendasikan mereka adalah Alius. Kini kita diajak mundur di mana mereka akan bergegas untuk pergi. Di situ Seratin berkata kepada Karnak dan juga Baros bahwa orang yang akan merekomendasikan mereka adalah Alius. Karnak bertanya kepada Seratin mengenai Odo Raja dan juga Odo Tujuh Dewi. Bukankah itu adalah organisasi yang berbeda? Seratin pun menjawab pertanyaan dari Karnak bahwa mereka memang organisasi yang berbeda, namun tidak sepenuhnya tidak memiliki hubungan. Seratin juga memberitahu kepada Karnak bahwa Karnak membutuhkan seorang klerik untuk menangkap nekromancer karena Odo Raja butuh klerik dari Odo Tujuh Dewi. Ketika mereka menerima anggota, ada sebuah kondisi yang mereka harus penuhi, yaitu direkomendasikan atau diundang oleh mereka. Inkuisitor yang pertama seperti Alius tentu saja memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi. Di situ Karnak heran bagaimana bisa Seratin bisa tahu hal itu, dan Seratin menjelaskan bahwa dirinya mendengar secara langsung dari Alius bahwa Alius sebenarnya ingin merekomendasikan mereka, tapi mereka berkata bahwa ingin segera kembali ke wilayah mereka. Kembali ke waktu sekarang, Alius cukup senang karena mereka ingin mengikuti sarannya dulu. Jadi karena itu Alius langsung memberikan surat rekomendasi kepada mereka. Kini kita langsung menuju ke ibu kota kerajaan Eustil Trunsta, tepatnya di markas besar Odo Raja. Di situ banyak sekali orang yang terlihat cukup berbakat. Karnak bahkan tak menduga bahwa orang-orang yang ada di sana ternyata cukup berbakat. Tak lama kemudian, ada seseorang yang menyambut mereka. Orang itu berkata bahwa pihaknya sudah mengonfirmasi surat rekomendasi mereka. Jadi orang itu akan memandu mereka untuk bertemu pemimpin Ordo. Dan kini, mereka sudah berada di hadapan pemimpin Ordo. Pemimpin Ordo itu memperkenalkan dirinya sebagai Komandan Ordo Raja Erantel. Erantel telah mengonfirmasi surat rekomendasi mereka dan mereka bertiga telah memenuhi syarat dan identitas mereka aman. Dan selain itu, rekomendasi ini berasal dari Alius, yang berarti surat itu lumayan terpercaya. Namun semua itu belum cukup untuk bergabung dengan Ordo Raja. Jadi mereka harus mengikuti pelatihan bagi anggota baru. Ya, itu untuk menghindari orang kafir untuk menyusup. Jadi, Erantel memberikan mereka sebuah tugas pertama. Mereka bertiga mengeluh karena mereka baru saja bergabung langsung diberikan sebuah tugas. Dengan tertawa, Erantel mengucapkan selamat datang di Ordo Raja dan selamat menjalankan tugas. Waktu pun berlalu. Kini di aula Ordo Raja mereka bertemu dan berkenalan kepada kelompok baru mereka. Orang yang berambut oranye dan kembul itu memperkenalkan dirinya kepada kelompok Karnak. Aku Tarman, pemimpin batalion keempat. Aku akan memandu kalian melalui durasi penempatan praktis Anda. Dan dilanjutkan dengan rekan Tarman lainnya juga memperkenalkan diri. Seseorang yang memegang tongkat, ia bernama Alice. Dan seorang pria yang memiliki codet di wajahnya bernama Khaled. Waduh, hero Mobile Legend. Karnak pun menyambut mereka dengan hangat. Namun Baros di situ tak menyangka pemimpin kelompok adalah seorang mage. Tarman pun mempertanyakan perkataan Baros. Apakah ada yang aneh dengan seorang mage 5TH Circle punya seorang aura master sebagai bawahannya dalam bidang pekerjaan mereka? Identitas juga merupakan bagian kemampuan karena mereka harus berusaha dengan kekuatan sekuler. Selagi kau bekerja, aku akan belajar. Tapi pekerjaan utama Ordo Raja adalah untuk mengumpulkan informasi, melacak orang-orang sesat, menangkap sosok kunci,
Dan interogasi tidak bertarung. Hanya karena kau kuat dalam bertarung, bukan berarti kau hebat dalam bidang pekerjaan ini. Menurut Seratin itu kedengaran seperti misi yang jahat. Tarman tertawa mendengar perkataan Seratin. Hahaha, kau benar. Pekerjaan kita adalah melakukan hal-hal jahat pada orang-orang sesat. Itulah kenapa alasan mage yang bisa menggunakan berbagai metode lebih menguntungkan di dalam pekerjaan bidang ini dibandingkan aura user. Kebanyakan pemimpin di Order Raja ini merupakan mage. Seratin berkata bahwa bukankah klerik juga memenuhi syarat, dan dijelaskan oleh Alice bahwa Order Raja juga harus memastikan kalau Order 7 Dewi dalam bantuan. Jadi mereka tidak boleh memberikan posisi pemimpin pada Priest. Tarman kini meminta mereka untuk fokus kepada misi yang akan mereka jalankan. Tarman menjelaskan misinya bahwa Tarman mendapatkan sebuah informasi kalau bangsawan daerah telah bergabung dengan Order Blackguard. Terduganya adalah Count Berlan yang ada di selatan kerajaan Eostil. Jadi mereka akan menyamar sebagai petualang yang pergi ke daerah Berlan dan mendapatkan bukti kuat sebelum menghukum Count atas nama raja. Dan Tarman pun berkata bahwa hanya itu informasi yang ia dapatkan. Tentu saja karena cukup kaget karena informasi itu sangatlah mentah. Dan Tarman pun menjelaskan bahwa karena itulah Order Raja dibentuk. Mereka bertiga menganggap semua ini sangatlah merepotkan. Waduh, merepotkan sekali ya. Informasi yang sangat mentah itu memang menyulitkan, guys. Kini kita beralih di kastil Count Berlan. Di situ Berlan cukup khawatir dengan kondisi yang dialami anaknya. Di situ ada seseorang yang menggunakan jubah. Ia berkata kepada Berlan bahwa penyakit yang dialami anaknya semakin parah setiap harinya, dan ia menyuruh Berlan untuk membuka matanya dan menyuruh untuk menggunakan nekromansi. Berlan menolak saran dari orang berjubah itu bahwa dia tahu takdir yang akan terjadi bila terjatuh dalam nekromansi. Orang berjubah itu terus menyuruh Berlan untuk bergabung dan menjadi bagian dari Testranik, bahwa Testranik akan memberikan kekuatan dan menyembuhkan penyakit yang dialami anaknya. Jadi ia meminta Berlan untuk memikirkan anaknya karena anaknya masih muda dan memiliki masa depan. Karena bujukan dari orang berjubah itu, Berlan mulai tertarik. Dan juga Order 7 Dewi tidak membantu sama sekali. Jadi dia memutuskan untuk bersedia menjadi pengikut dari Testranik demi anaknya. Waduh, terjerumus ke lubang yang sangat dalam ini. Waduh, gak tertolong, aduh. Beralih di daerah Berlan, di sebuah penginapan di pinggiran kota, mereka tengah menyusun sebuah rencana. Mereka semua harus mendapatkan sebuah informasi tanpa ketahuan bahwa mereka berasal dari Order Raja. Jadi mereka harus menggunakan metode yang terlihat tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang sesat. Tarman memberikan sebuah poster buronan kepada mereka. Ya, sebenarnya orang yang berada di poster buronan itu adalah anggota dari mereka. Jadi di sini Tarman meminta semua orang menyamar menjadi petualang, pemburu hadiah. Dengan ini mereka bisa mengumpulkan informasi tanpa ketahuan. Singkat cerita, kini mereka mulai menjalankan rencana. Mereka menanyakan kepada setiap orang yang mereka temui. Tak lupa juga mereka menunjukkan poster itu. Mereka terus mencari informasi mengenai situasi di sekitaran kota. Dan singkat cerita, kini Tarman dan Baros sudah berada di kediaman Berlan. Tarman meminta maaf kepada Berlan karena kedatangannya yang tiba-tiba. Dan Tarman memperkenalkan diri dan juga menjelaskan tujuannya. Tarman mengaku bahwa dirinya adalah seorang pemburu hadiah yang tengah mencari seorang penjahat. Tarman merasa targetnya bersembunyi di sekitaran kota ini. Jadi ia meminta kerjasamanya dengan Count Berlan untuk menemukan penjahat itu. Dan Berlan pun menyetujui kerjasama dengan mereka karena sudah tanggung jawab dia menangkap orang yang berbahaya di wilayahnya. Karena permintaan mereka sudah disetujui oleh Berlan, jadi mereka berterima kasih dan berpamitan kepada Berlan. Mereka pun pergi dari kediaman Berlan. Baros sedikit heran karena yang dilakukan Tarman hanya itu saja. Namun Tarman berkata, meskipun itu semua terlihat sedikit, namun itu sudah cukup dan Tarman sudah mengetahuinya. Dan kini mereka semua berkumpul dan mereka mengumpulkan semua informasi yang mereka dapatkan.
Ya, karena balon dialog yang cukup banyak, jadi saya mengambil inti dari informasi yang mereka dapatkan. Ya, inti dari informasi yang mereka dapatkan adalah di setiap jendela di kediaman Berlan terlihat ditutupi dengan tirai yang tebal, seperti ada yang dilindungi dari sinar matahari. Jadi kesimpulan yang mereka dapatkan adalah seorang vampir. Kini kita beralih di kastil Kon Berlan. Di situ Berlan tengah makan bersama anaknya. Berlan bertanya kepada anaknya apakah dia membenci dirinya, dan si anak menjawab pertanyaan dari ayahnya. Kenapa aku harus mencimu? Ini pertama kalinya aku menyadari kalau hidup bisa sangat tenang. Semua manusia harus menghabisi untuk makan dan bertahan. Dan aku hanya minum apa yang didapatkan melalui aturan itu. Dan tidak menyakiti siapapun. Anak Berlan menganggap itu lebih baik daripada kematian. Berlan yang lega dengan jawaban anaknya. Ia berpikir anaknya tidak berubah sama sekali, karena anaknya masih sopan dan waspada. Ia juga berpikir perintah dari Udo Blekat tidak sesat. Dia berharap kepada Desranik untuk menciptakan sebuah surga yang menyeimbangkan kehidupan dan kematian. Ia juga berharap anaknya akan hidup dengan kehidupan yang normal lagi. Ya, Berlan tahu semua ini tidak mudah, jadi ia akan berusaha sebisa mungkin. Scene kini beralih di Seratin dan Alice. Mereka yang tengah mencari sebuah informasi tiba-tiba didatangi oleh seorang pria. Pria itu memberitahu bahwa Kon menemukan pelaku yang ada di poster itu. Tentu saja mereka berdua cukup kaget bagaimana bisa Berlan menemukan orang yang tentu saja itu tidak ada. Waduh, ngipul ini, pasti jebakan. Ada. Kini mereka mulai berdiskusi mengenai apa yang terjadi. Mereka cukup heran karena Berlan mengklaim bahwa dirinya menemukan markas kriminal yang tidak ada. Tarman tahu ini adalah sebuah jebakan karena secara spesifik mereka menulis malam. Jadi benar ternyata dia adalah vampir, karena berkata bahwa kalau mereka mengabaikan itu semua pasti akan menimbulkan kecurigaan pada pemuja. Tarman pun menjelaskan bahwa vampir beberapa kali lebih kuat dari saat mereka menjadi manusia. Dan ia juga meminta Seratin untuk tidak terlalu khawatir. Tarman juga menjelaskan bahwa vampir tidak bisa menggunakan aura ataupun sihir, jadi mereka cukuplah lemah. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan yang langsung menghantam ke arah mereka. Dan untungnya Alice dengan sigap langsung mengeluarkan sebuah penghalang. Di situ terlihat ada sekelompok pasukan vampir yang mengepung mereka. Dan terlihat juga salah satu dari mereka bisa mengeluarkan sebuah aura. Sontak saja Tarman yang melihatnya cukup kaget karena bagaimana bisa vampir bisa mengeluarkan aura. Mereka pun mulai bersiap untuk bertarung melawan para vampir. Pemimpin pasukan itu memerintahkan para pasukannya untuk segera maju dan menghabisi kelompok Karnak. Mereka langsung maju dan berusaha untuk menyerang kelompok Karnak. Namun mereka dengan sigap melancarkan serangan balik dan berusaha untuk terus menghabisi para vampir. Alice mengeluarkan skill yang bersinar berwarna biru untuk membakar para vampir itu. Tarman juga dengan sihirnya langsung mensummon sebuah golem dan melancarkan sihir petir untuk menghabisi para vampir. Di sisi lain, Tarman cukup kagum dengan kemampuan dari Karnak dan juga Baros, karena Tarman tak menduga ternyata mereka cukuplah terhampir. Karnak dan Baros di situ dengan mudah dapat menghabisi para vampir. Di lain sisi, pertarungan pengguna aura tengah terjadi. Pedang beradu pedang dan dibalut aura terus berbenturan satu sama lain. Namun terlihat Seratin tengah terpojok karena pengalaman Seratin yang masih sedikit. Ting ting ting. Dan tingan pedang yang sangat kuat terus beradu hingga pada akhirnya Seratin pun terpental dan pemimpin pasukan itu mengejek keterampilan Seratin. Ya, kau punya wajah yang besar di usiamu segitu, dan skillmu juga tidak buruk, tapi tetaplah kau bukan tandinganku. Lihatlah aku. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Desranik yang hebat. Aku bisa menggunakan aura meskipun menjadi satu dari kegelapan.
Seratin menggunakan telepati untuk bertanya kepada Baros mengenai kelemahan dari vampir. Namun Baros menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu mengenai itu. Kanak di sini malah menganggap mereka cukup lemah. Jadi Kanak tidak mencari tahu lebih banyak. Kanak juga tidak mengingat tentang mereka. Di situ Seratin malah meminta bantuan Baros. Dan Baros menyarankan untuk merasuki tubuh Seratin karena di situ masih punya 2 kesempatan lagi. Seratin menganggap itu sangatlah gila karena bagaimana kalau terjadi sesuatu yang salah karena tak ada pilihan lain. Jadi Seratin menggunakan kemampuannya sebisa mungkin. Ia menggunakan aura dan langsung menebasnya ke pemimpin pasukan itu. Dan kali ini serangan Seratin dapat mengenai pemimpin pasukan itu. Tak berhenti dari itu saja. Seratin terus menerjang maju untuk melancarkan serangannya lagi. Dan hantaman yang kuat terdaratkan, namun berhasil dihindari oleh pemimpin pasukan itu. Malah dia langsung melancarkan serangan balik ke arah Seratin. Untungnya Seratin bisa menahan serangan itu. Seratin tahu bahwa dirinya tak mampu untuk mengalahkan pemimpin pasukan itu. Ia bingung harus melakukan apa. Dan di situ Baros memberitahu Seratin mengenai perkataannya pada saat itu. Dulu Baros berkata kepada Seratin bahwa penggunaan aura Seratin sangatlah tidak konsisten. Seratin membuang banyak tenaga dan Baros menyuruh Seratin untuk mengingat saat ia merasuki tubuhnya. Baros meminta Seratin untuk merasakan dan mengendalikan aura serta berkonsentrasi karena pengalaman itu masih tertinggal di tubuh Seratin. Seratin pun menerapkan usulan dari Baros dan kini terlihat aura milik Seratin mulai menguat. Seratin terus berkonsentrasi dan mengingat setiap gerakan yang pernah Baros lakukan. Dan di situ Seratin langsung menebas pemimpin pasukan itu sehingga menyebabkan luka yang lumayan fatal. Seratin terus menebas ke sana ke sini dan ke sana kemari maksudnya, sehingga membuat pemimpin pasukan itu tak berdaya. Tebasan demi tebasan terus terdaratkan. Peraduan pedang sesama pengguna aura mewarnai setiap peraduan pedang. Dan hingga tiba saatnya Seratin melancarkan sebuah serangan tebasan yang langsung membuat pemimpin pasukan itu mengeluarkan cairan hitam. Karena terpojok dan merasa tak ada pilihan lain, pemimpin pasukan itu mengeluarkan tenaga penuhnya. Meskipun itu mengorbankan dirinya, ia tak masalah karena ia demi harga diri. Dengan memaksa mengeluarkan aura penuhnya, ia pun melancarkan serangan kuat yang tertuju langsung ke arah Seratin. Seratin di situ merasa dirinya tak perlu untuk menghindari serangan ini. Jadi ia harus mengadu serangannya dengan pemimpin pasukan itu. Seratin dengan percaya diri langsung menebaskan pedangnya untuk beradu melawan kekuatan milik pemimpin pasukan itu. Dan peraduan serangan yang kuat membuat efek kehancuran yang luar biasa. Dan cedak kelapa milik pemimpin pasukan itu terpisah dari tubuhnya dan bersambung ya guys ya. Aduh. Tidak, belum kok teman-teman, santai aja, santai. Oke, kita lanjutkan aja, oke? Seratin pun berhasil menjadi pemenang dalam pertarungan yang panas. Di situ Alice dengan sigap langsung memberikan sihir penyembuh kepada Seratin. Karena kejadian itu semua, Tarman berhasil mendapatkan sebuah bukti kuat mengenai penggunaan nekromansi yang dilakukan Berlin. Di situ rupanya Tarman merekam semua kejadian dan bukti dengan sihirnya. Tarman juga menyuruh Alice untuk menghubungi kantor pusat dan memberikan bukti. Dan kini terlihat di Kastil Conberland. Di situ tengah terjadi pembersihan besar-besaran. Para penganut atau pengikut Tesranik dibasmi oleh para kelompok Karnak. Berlin yang merasa frustasi dan tak ada pilihan lain, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, anak dari Berlin ternyata tengah melarikan diri bersama 2 bawahannya. Anak Berlin sangat khawatir dengan kondisi ayahnya. Ia juga bersumpah akan
akan membalaskan semua dendamnya. Namun di tengah perjalanannya, ia harus terhenti karena dihadang oleh Karnak, Baros, dan juga Seratin. Bawahan dari Berlin langsung memasang sikap waspada dan melindungi anak Berlin. Namun di situ dengan menggunakan kekuatannya, Karnak langsung menangkap mereka bertiga dan langsung menghabisi mereka. Di situ Karnak menyerap sebuah kegelapan yang berada di dalam tubuh mereka dan langsung membakar tubuh dari ketiganya. Seratin di situ cukup panik karena Karnak malah membakar mereka, bukannya menyerahkan kepada Odo sebagai bukti. Karnak di situ menenangkan Seratin karena semuanya akan baik-baik saja. Karena Karnak sangat banyak mengakumulasikan kekuatan nekromansi dan itu semua tak bisa diatasi hanya dengan chaos magic. Jadi Baros mempertanyakan itu kepada Karnak. Sebenarnya Karnak tahu semua itu akan menjadi masalah baginya. Seratin mempertanyakan apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Karnak. Dan di situ Karnak berkata bahwa Dural dan juga Straff mengkhawatirkannya. Straff mempertahankan kekuatan sucinya meski menjadi seorang necromancer. Dan Dural bisa menggunakan aura meski menjadi seorang vampir. Baros menganggap jati mereka memiliki sebuah masalah, tapi juga Baros berkata bahwa mereka kan sudah menangani para orang-orang sesat itu. Ya, semua itu benar, tapi fakta bahwa mereka tidak kehilangan kekuatan mereka bukanlah masalah yang kecil. Karnak juga menjelaskan bahwa seperti yang mereka tahu, energinya tidak bercampur. Itulah kenapa demi mempelajari sesuatu kau harus menyerahkan yang lainnya. Tapi aturan itu kini telah dilanggar. Dengan kegelapan akhir, para maga bisa menggunakan sihir dan nekromansi, dan pengguna aura menggunakan aura dan nekromansi. Baros juga menimbali perkataan dari Karnak. Itu selalu menjadi masalah kan? Archelaus, Dead King, dan yang lainnya. Dan Karnak pun menjawab perkataan Baros. Tapi dalam masalah itu, ada efek samping menjadi Anda dan kehilangan akal sehat. Sekarang kau bisa menjaga pikiran sehat menggunakan kekuatan lamamu dan nekromansi. Orang-orang kuat yang telah menghindari nekromansi sampai sekarang akan mulai bereksperimen dengannya. Ini sebuah kesempatan bagi kekuatan stagnan mereka untuk tumbuh dengan cepat. Bahkan 4 Great Martial King dan 3 Great Mage bisa menjadi musuh kita. Menurut Karnak, menjadi sedikit lebih kuat itu tidak cukup. Jadi Karnak perlu mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya. Waduh. Kini kita beralih di markas besar King Ordo. Erandel sangat puas dengan kinerja mereka bertiga di misi pertama karena keberhasilan dan rekomendasi kuat dari Termite. Jadi mereka bisa dengan mudah menjadi bagian dari Ordo Raja. Dalam artian, mereka diterima menjadi anggota dari Ordo Raja. Mereka bertiga sangat senang dengan keberhasilan mereka. Namun Erandel mengacaukan kebahagiaan mereka dengan memberikan tugas yang sangat banyak kepada mereka bertiga. Waduh, baru aja bergabung udah disuruh lembur aja dia. Wadah. Dan hari-hari kerja pun berlalu. Membasmi kultis, memberi pelajaran necromancer, memalsukan laporan, dan pada akhirnya mencari kegelapan. Lalu semua itu berulang lagi dan lagi. Pada akhirnya, Karnak telah cukup banyak mengumpulkan kekuatan necromancer. Jadi sekarang Karnak bisa memisahkan energi dari chaos mana dan mengombinasikannya kembali. Dan akhirnya Karnak telah berhasil berada di lingkaran ke-6. Kini kita dibawa kembali ke markas besar King Ordo. Di situ semua orang tengah bergosip soal keberhasilan Karnak menjadi baga 6 lingkaran atau circle. Lingkaran aja biar gampang. Padahal sebenarnya Karnak hanya berada pada lingkaran keempat. Mereka beranggapan semua itu pasti berkat pemberian dari dewanya. Padahal ya itu semua berkat dari nekromansi sih. Waduh. Tak hanya itu, Erandel juga sangat kagum dengan Karnak. Karena Karnak sudah berada di lingkaran ke-6, maka mereka sekarang memiliki seorang Great Mage. Karnak juga merasa lega karena tak ada yang mencurigainya.
Karena posisi kapten di divisi ke-7 kosong, Erantel meminta Karnak untuk menjadi kapten di divisi ke-7. Ya, karena semua orang telah menyetujuinya dan melihat kontribusi Karnak yang lebih dari layak. Jadi, tidak ada ragunya sama sekali. Karnak pun menerimanya. Namun, promosi berarti tugas Karnak pasti akan jauh lebih banyak. Kita pun maju ke 1 minggu kemudian. Di Tenggara, benteng perbatasan kerajaan Eostil, tepatnya di basement menara pusat. Di situ terlihat ada seseorang perempuan yang tengah gelisah, dan dia adalah anggota dari divisi ke-7 King Order, pengikut Dewa Matahari Lethiel, Inquisitor tingkat kedua Mila. Dan ternyata kegelisahan Mila disebabkan karena dia tidak mau melakukan penyiksaan. Meskipun dia seorang Inquisitor, tugasnya untuk melakukan penyiksaan. Ya, Mila sangat beruntung karena Karnak menyuruhnya untuk menunggu di luar. Sedangkan Karnak sendiri yang melakukan semua interogasi itu. Dan terlihat di situ Baros tengah menginterogasi seorang tahanan dengan menggunakan besi panas. Waduh. Suara jeritan terus terdengar seiring Baros menempelkan besi itu kepada tubuh tahanan. Karnak cukup kagum karena orang itu masih bisa bertahan. Namun tak lama kemudian ternyata orang itu sudah modar. Waduh, gimana ini? Maka dari itu di sini Karnak akan turun tangan. Karnak langsung menggunakan sihir pengendali jiwa, dan jiwa dari orang itu memberitahu bahwa Tesranik adalah dewa perusak dari kegelapan dan kematian, dan juga dewa Genesis yang membawa order baru dalam dunia ini. Karnak yang mendengar semua itu sangat muak karena semua informasi yang ia dapat semua sama saja. Hata-hata. Tapi Seratin berkata bahwa apa yang mereka temukan sejauh ini adalah bahwa ordo mereka diperintah oleh 3 pemimpin. Mereka memiliki 6 kardinal dan 13 archbishop, dan masing-masing bishop wilayah menjelaskan organisasi kecil mereka. Semua yang mereka bertiga tangkap adalah priest biasa, jadi mereka tidak memiliki informasi yang berguna. Jadi Baros menugaskan bahwa mereka harus menangkap seorang bishop. Karena juga mengeluh karena tidak ada sebuah insiden yang besar yang terjadi. Dan balik ke kantor Erantel. Di situ Erantel tengah membaca sebuah laporan bahwa ada sebuah rumor bahwa ada orang di Runta, ibu kota, bekerja sama dengan kultus. Dan Karnak bertanya tentang siapakah yang dicurigai. Dan Erantel pun menjelaskan bahwa tersangkanya adalah pangeran kedua kerajaan Eostil, Yang Mulia Alford Ludan Eostil. Tentu saja Karnak dan juga yang lain sangat kaget karena masalah yang mereka tangani kali ini sangatlah besar. Waduh, padahal tadi ngeluh gak ada masalah yang besar, tapi giliran dikasih malah kaget. Wadah. Dan kita dijelaskan oleh pengarang tentang tatanan dalam kerajaan Eostil. Raja saat ini Raja Wiskon. Ia memiliki 2 putra yang bertarung sangat sengit untuk memperebutkan siapa yang akan menggantikannya. Pangeran pertama, Lloyd Ludan Eostil, dan pangeran kedua, Alford Ludan Eostil. Meskipun masuk akal bagi pangeran pertama Lloyd menggantikan raja, dia memiliki latar belakang yang tragis. Melia dari keluarga Condealer telah diterima menjadi keluarga melalui pernikahan yang diatur dan menjadi ratu sebenarnya. Namun selama beberapa dekade terakhir, ketidakmampuan mereka memiliki seorang anak dianggap masalah besar bagi masa depan keluarganya. Raja tak memiliki pilihan lain selain menerima khalifah dari keluarga Mercus Stalin. Dan 3 bulan setelah dia bergabung dalam keluarga, ada berita kehamilannya. Anak itu adalah Lloyd, sang pangeran pertama. Raja menerima kutukan dan mengumumkan Lloyd sebagai penerusnya atas nama Dewi Alium. Namun itu setelah Ratu Melia bisa memiliki seorang anak. Anak itu adalah Alford, pangeran kedua keluarga kerajaan dalam keputusasaan. Si sulung putra pertama melawan keturunan langsung pangeran kedua karena sulit menentukan siapa yang lebih penting. Memutuskan menjadi penerus raja merupakan keputusan yang sulit. Raja Wiskon yang ragu-ragu, yang tidak bisa mengambil keputusan,
memberitahu mereka bahwa dia akan membuat keputusan saat keduanya menjadi dewasa, dan ia pun langsung mengakhiri percakapan itu. Dan kini beralih di ibu kota pinggiran timur Delastares. Di situ terlihat kelompok dari Karnak. Mereka sedang berbicara mengenai permasalahan yang terdapat pada keluarga kerajaan. Mereka di situ menilai karakter dari dua pangeran. Menurut Karnak, berdasarkan kepribadian Pangeran Lloyd, dia tenang dan terkendali, membuat dia sesuai dengan tahta. Sedangkan Pangeran Alfred, dia beringas dan angkuh. Sedangkan dari kemampuan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya karena mereka terlalu muda. Alasan kenapa Raja masih ragu memilih Pangeran Lloyd adalah karena dia terlalu lemah. Tepatnya sejak ia kecil, dia tidak pernah sehat dalam waktu yang lama, atau bisa disebut ia selalu mengalami sakit. Meskipun mempelajari keterampilan pedang untuk jangka waktu yang lama, namun dia tidak bisa mendemonstrasikan keahliannya. Sementara itu, Pangeran Alfred, dia kuat dan bahkan berbakat dalam seni bela diri. Baros bertanya mengenai siapa pengirim laporan bahwa Pangeran Alfred bekerja sama dengan Dark Order. Dan karena berpikir mungkin dia adalah seorang mata-mata yang ditanam oleh Pangeran Lloyd. Karena pangeran khawatir dia mengirim laporan informasi pada King Order. Dan kini mereka memasuki sebuah kedai karena sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh King Order bahwa tempat itu adalah tempat di mana mereka akan bertemu dengan sang mata-mata. Dan di situ terlihat ada seseorang yang memakai jubah. Ia terlihat sangat gelisah. Jadi Karnak bisa dengan mudah mengetahui orang yang akan mereka temui itu adalah dia. Karnak pun mulai mendekati orang itu dan memperlihatkan rencana miliknya. Dan begitu orang itu tahu kalau Karnak adalah orang yang dikirim oleh Erantel, Baros menyuruh orang itu untuk menunjukkan identitasnya. Dan orang itu berkata bahwa dirinya hanya bisa menunjukkan wajahnya saja. Dan orang itu pun membuka penutup wajahnya. Alangkah terkejutnya mereka bertiga. Ternyata orang yang melaporkan Alfred adalah Alfred sendiri. Nah lo, bingung kan nih? Aduh, gimana ini? Orang itu pun menjelaskan bahwa memang wajahnya sekarang adalah Alfred, tapi sebenarnya dia bukan Alfred. Dan ia berkata bahwa dirinya adalah Lloyd Ludan Eustil, pangeran pertama dan pewaris tahta yang sah. Lloyd memberitahu kepada mereka bahwa jiwanya tertukar dengan Alfred. Menurut Lloyd, mungkin mereka sulit untuk mempercayainya, tapi sebenarnya Karnak sudah merasa ada yang salah, jadi dia percaya. Lloyd bertanya kepada Karnak, bagaimana bisa non-necromancer percaya bahwa dirinya adalah Pangeran Lloyd? Dan Karnak menjelaskan, ya, akan aneh bagi Anda bertindak sebagai orang lain dan mengatakan bahwa Anda melaporkan diri Anda sendiri. Dan karena juga menjelaskan bahwa anggota King Ordo juga memiliki pengetahuan nekromansi dasar. Lloyd bertanya, apakah ada sebuah mantra sihir yang bisa memperlihatkan bahwa dirinya di bawah pengaruh mantra nekromansi. Karena meminta Lloyd untuk menjelaskan rincian yang terjadi pada hari jiwa Lloyd tertukar. Dan Lloyd menjelaskan bahwa hari itu ia melalui perawatan harian sihir Holy Healing sebelum ia tidur. Dan tanpa banyak masalah, ia tertidur. Seluruh kediaman selalu dilindungi oleh barrier suci. Namun ia bangun di tubuh adiknya. Menurut Karnak ada yang tidak masuk akal, karena berarti mereka bisa merapalkan mantra nekromansi yang mampu menerobos barrier. Maka begitu mereka pasti sudah mempersiapkan sesuatu di dalam kediaman, tapi tidak ada apa-apa. Lloyd juga menjelaskan bahwa dirinya saat sadar ia berada di tempat yang aneh dengan posisi tubuh yang terikat. Lloyd merasa heran karena tubuhnya merasa jauh lebih baik dan tidak merasa sakit.
Di situ ia berpikir bahwa dirinya sedang diculik. Dan tiba-tiba ada beberapa orang dengan memakai jubah. Mereka menggunakan nekromansi untuk membuat sebuah cermin. Di situ Lloyd disuruh untuk melihat ke arah cermin itu. Dan Lloyd pun terkejut karena wajah yang ia lihat di cermin adalah wajah Alfred. Para nekromancer itu menjelaskan bahwa Lloyd sekarang bertukar tubuh dengan Pangeran Alfred sebagai hasil dari kekuatan agung Dewi Tesrani. Dan tak lama kemudian datang seseorang pria yang Lloyd kenal. Ya, karena dia adalah antek dari Alfred. Dia adalah Sebastian. Sebastian di situ melepaskan ikatan yang terlilit di tubuh Lloyd dan menyuruh Lloyd untuk diam dan bersikap baik di dalam sini. Sebastian pun mengurung Lloyd di dalam kamar yang telah tertutup dengan rapat. Bahkan jendela di situ telah ditutupi dengan batang baja. Di situ Seratin mempertanyakan dengan cara Lloyd untuk keluar di ruangan itu. Ia bertanya kepada Lloyd dan Lloyd pun menjelaskan kepada Seratin. Memang benar itu mustahil karena penjaga sangat banyak dan selalu menjaga tubuh Alfred. Tapi Lloyd ingin segera keluar dari tempat itu. Lloyd merasa bahwa tubuhnya sekarang memiliki banyak kekuatan, jadi memungkinkan Lloyd untuk bertarung. Dan pada saat para penjaga memberikan makanan kepada Lloyd, di situ Lloyd bersembunyi untuk menyergap semua penjaga. Dengan sigap Lloyd langsung melumpuhkan salah satu dari penjaga itu. Dan Lloyd juga mengambil senjatanya untuk menghabisi semua prajurit sisanya. Lloyd hanya menyisakan seorang pelayan yang ketakutan. Kemudian Lloyd mulai keluar dan mencoba melarikan diri dari istana. Namun Lloyd harus berpapasan dengan prajurit lainnya. Tapi prajurit itu tidak tahu kalau jiwa yang ada di tubuh Alfred adalah jiwa Lloyd. Maka dari itu Lloyd sadar bahwa hanya beberapa orang yang tahu kalau dirinya adalah Lloyd. Menurut Karnak akan lebih baik untuk menangkap para pemuja yang telah melakukan hal jahat itu. Tapi masalahnya adalah para pemuja sesat itu sulit ditemukan begitu mereka bersembunyi. Di situ Lloyd menyarankan dirinya untuk menjadi umpan. Tapi Karnak berkata bahwa itu belum cukup. Jadi mereka harus menyiapkan umpan yang tidak bisa ditolak oleh para nekromancer. Beberapa hari kemudian, di pinggiran Duranta, tempat persembunyian para pendukung Pangeran Alfred, di situ Sebastian dengan kebingungan mencari keberadaan Lloyd. Dan Sebastian juga khawatir kalau Lloyd telah melaporkan kepada pendukungnya. Rekan Sebastian berkata bahwa itu mustahil karena mata-mata yang mereka tanam di istana sejauh ini tidak berkata apa-apa. Dan ternyata dia adalah Urantan, ahli nekromancer, Black God, dan penyihir lingkaran kelima, Uskup Dedzars. Ia berkata kepada Sebastian bahwa Pangeran Lloyd sudah ditemukan. Dia berada di selatan, dekat jalan Dalai, dan di sana tempat para pendukung Lloyd berada. Sebastian pun memerintahkan pasukan The Crimson Flame untuk mengejar mereka. Dan kini di daerah jalan Dalai, di situ Lloyd tengah berjalan sendirian. Namun Lloyd tidak benar-benar sendirian. Terlihat banyak orang yang tengah mengintai Lloyd. Kemudian para pengintai itu mulai mendekati Lloyd. Dan ternyata para pasukan itu tidak tahu kalau jiwa yang ada di dalam tubuh Alfred adalah Lloyd. Terbukti saat mereka meminta Lloyd untuk segera kembali. Mereka memanggil nama Alfred. Di situ Lloyd berkata kepada mereka, "Apakah aku terlihat seperti Pangeran Alfred bagimu?" Mereka malah menganggap Lloyd sedang tidak waras karena rumor yang berkata bahwa Pangeran Alfred sedang tidak waras. Mereka berkata bahwa mereka diperintahkan untuk membawa Lloyd ke suatu tempat meskipun Lloyd menolaknya karena ini demi kebaikan Lloyd. Dan tiba-tiba Seratin datang dan langsung mengeluarkan nekromansi dengan memegang buku dan membaca sebuah mantra. Seratin memunculkan sebuah pasukan roh jahat dan roh jahat itu langsung menyerang para pasukan itu. Tanpa ampun, Seratin menghabisi satu persatu pasukan itu.
Mereka semua sangat panik dan berusaha untuk melarikan diri. Namun Seratin tidak memberikan pelarian mereka berjalan dengan mudah. Di situ muncul sebuah portal dan keluar sebuah tentakel yang langsung menghabisi mereka. Tapi Seratin di situ menyisakan satu orang supaya orang itu bisa melaporkan kepada Sebastian. Menurut Lloyd, pemandangan ini cukuplah mengerikan dan ia sedikit ragu kalau itu benar-benar sihir. Kita mundur 2 hari yang lalu. Di daerah Kubu, tepatnya di sebuah rumah yang terlihat reot. Di situ adalah tempat dari kelompok kanak bersembunyi. Mereka menyusun sebuah rencana untuk memancing para necromancer. Mereka harus memiliki sebuah umpan yang besar supaya para necromancer bisa tergoda untuk menangkap umpan mereka. Jadi rencana mereka adalah menggunakan ahli necromancer sebagai umpannya. Lloyd langsung dibuat kaget dengan perkataan Karnak. Bahkan dia menyemburkan air yang ia minum. Karnak pun menjelaskan bahwa ahli necromancer pasti akan tergoda karena ahli necromancer bisa mencuri kekuatan satu sama lain untuk menjadi lebih kuat, sehingga pasti mereka akan muncul. Lloyd di situ cukup ragu karena bekerja sama dengan ahli necromancer itu akan menjadi sama saja. Tapi Karnak menekankan bahwa mereka akan menggunakan barang sitaan dan menggunakan sihir untuk seolah-olah sebagai seorang ahli necromancer. Di situ juga Seratin penasaran dengan siapakah nanti yang akan bertindak sebagai ahli necromancer dan ia berharap itu bukan dirinya. Aduh, namun kenyataannya memang Seratin lah. Wadah. Setelah kejadian itu, Karnak dan juga Baros mendatangi mereka berdua. Ia mempertanyakan kondisi Lloyd sekarang, dan Lloyd berkata bahwa dirinya baik-baik saja, dan ia juga berkata bahwa ada satu orang yang melarikan diri. Apakah itu tidak masalah? Dan Karnak pun menjawab semua akan baik-baik saja. Mereka hanya perlu menunggu sampai ahli necromancer mengambil umpannya. Dan kini kita beralih di tempat persembunyian pendukung Alfred. Di situ Sebastian mendapatkan informasi mengenai kelompok yang ia kirim sudah habis oleh para necromancer. Sebastian tak menyangka bahwa Pangeran Lloyd juga bekerja sama dengan necromancer. Di situ Bishop Dedzart menyarankan semua masalah itu untuk ditangani oleh dirinya saja. Sebastian berpikir pasti semua permasalahan itu akan bisa ditangani oleh Dedzart. Maka dari itu Sebastian menyerahkan semua permasalahan itu padanya. Dedzart berpikir necromancer yang menghabisi para squad Crimson Flame pasti seorang ahli necromancer yang hebat. Maka dari itu ia sangat ambisi untuk menyerap semua kekuatannya. Kini mereka sudah berada di tempat kejadian, tepatnya di Jalan Daylight. Dedzart meminta bawahannya untuk memancing kelompok Karnak, sedangkan dirinya akan bersembunyi dan menyergap. Dan kini mereka mulai menjalankan rencana mereka. Mereka menggunakan kekuatan nekromansi untuk membangkitkan jiwa-jiwa pasukan yang telah dihabisi kelompok Karnak. Dengan nama Tesrani, bangkitlah jiwa-jiwa prajurit yang terkutuk. Temukan musuh tuanmu atas nama dari kegelapan. Dan terlihat pasukan necromancer yang bangkit untuk mencari keberadaan kelompok Karnak. Di sisi lain, Karnak dan juga kawan-kawan tengah melihat semua itu melalui sihir pengintai. Ya, semua ini sesuai dengan rencana Karnak. Mereka sudah memakan umpannya. Jadi, Karnak meminta semuanya untuk bersiap-siap dan segera bergerak. Namun di situ Karnak meminta Lloyd untuk tetap berada di tempat ini karena takutnya ada penyergapan yang dilakukan mereka kepada Lloyd. Waduh, ya padahal takut kalau dia menggunakan nekromansi nanti. Wadah. Lloyd pun mengerti, tapi yang membuat Lloyd penasaran adalah perlengkapan yang mereka bawa. Ya, mereka membawa perlengkapan rumah seperti teflon dan juga pembersih lantai. Ya, mungkin terlihat aneh, tapi menurut Karnak, ini adalah persenjataan anti kultus yang efektif. Wadah. Dan kini beralih di TKP. Di situ prajurit Roth tengah menyebar untuk mencari keberadaan dari kelompok Karnak. Dan terlihat juga
di sebuah tempat. Barus dan juga Seratin tengah bersembunyi. Mereka tengah mengobrol perihal tindakan yang dilakukan para nekromancer itu sangatlah mengganggu para warga. Dan tak lama dari itu muncul sebuah prajurit yang keluar dari tembok. Dan ya, prajurit roh itu pun dibasmi oleh mereka. Sang nekromancer itu menyadari bahwa salah satu prajuritnya telah dihabisi. Ia pun mulai mencari tahu keberadaan dari Barus dan Seratin. Dan terlihat Barus dan Seratin tengah bertarung melawan prajurit roh. Sang nekromancer itu yang menyadarinya mengajak temannya untuk segera bergegas untuk menangkap mereka berdua. Namun setelah mereka tiba, malah hal anehlah yang mereka lihat. Karena Barus dan juga Seratin bertarung menggunakan peralatan rumah untuk menghabisi prajurit-prajurit. Ya, rasakan ini kekuatan pengepel lantai. Dan ini juga pukulan wajan 1000 kilogram. Ya, melihat Barus dan juga Seratin, para nekromancer itu sangat kebingungan. Mereka malah menganggap Barus dan Seratin menggunakan ilmu nekromancer yang tidak mereka ketahui. Menggunakan telepati, Barus menyuruh Seratin untuk segera menjalankan rencana mereka. Mereka langsung bersiap untuk bertarung. Mereka mengayunkan alat yang mereka pegang dan dengan aura nekromansi, mereka bisa menghabisi pasukan roh dengan mudah. Tak tinggal diam, para ahli nekromancer itu mengeluarkan skill yang memunculkan tangan-tangan dari neraka. Barus sedikit terkagum karena mereka kali ini memiliki beberapa skill yang lumayan. Barus juga sudah lama tidak melihat skill ini. Jadi Barus memutuskan untuk mencoba bersenang-senang dengan menari ke sana kemari dan menghindari semua tangan-tangan dari neraka itu. Barus merasa dirinya sedang berada di panggung, berbaring terbalik dengan Seratin. Di situ ia dengan sadis menginjak-injak tangan-tangan itu. Bahkan para ahli nekromancer itu sangat kaget dengan kekuatan yang dimiliki Seratin. Mereka berdua kemudian melempar wajan dan juga pengepel lantai itu ke arah para nekromancer. Dan mereka juga menancapkan pedang mereka ke tanah. Seketika keluar ombak air yang langsung menerjang ke arah skill ahli nekromancer itu. Para ahli nekromancer sangat bingung dengan mantra yang digunakan oleh Barus dan juga Seratin. Karena tak ada pilihan lain. Salah satu dari mereka menggunakan teknik perubahan. Power of Hell. Menjadilah Power of Chaos di dalam diriku. Dan dia pun berubah menjadi iblis. Dia langsung menerjang maju ke arah mereka berdua. Namun di situ Barus menyerahkan semuanya kepada Seratin. Dan di situ terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Seratin dan juga ahli nekromancer itu. Hantaman beradu dengan pedang dan memperlihatkan peraduan serangan yang amat kuat. Karena merasa serangannya tidak memberikan dampak yang bisa melukai Seratin, sang ahli nekromancer itu mengeluarkan biju damah yang langsung terarah ke arah Seratin. Dengan menggunakan wajan yang dipegangnya, Seratin menangkis biju damah itu. Dan bentrok kedua kekuatan itu pun lenyap. Sang ahli nekromancer itu sangat kesal karena semua serangan selalu dimusnahkan dengan peralatan rumah itu. Dan terlihat di tempat yang jauh dari tempat pertarungan itu, karena sedang menggunakan kekuatannya untuk membantu Barus dan juga Seratin. Ya, semua kekuatan yang keluar dari peralatan rumah itu adalah ular dari MC kita. Ya, wajan dan juga pel itu hanyalah pengalian perhatian untuk menyembunyikan power of the darkness. Tapi meskipun mereka mempercayai itu, mereka seharusnya akan segera menyadarinya. Dan ya, benar, salah satu dari mereka merasa ada yang aneh. Karena Barus dan juga Seratin ada di sini, namun dead energinya berasal dari tempat lain. Dan ya, orang itu berhasil menemukan posisi Karnak. Dia langsung memberitahu temannya bahwa Barus dan juga Seratin hanyalah pengalian perhatian. Dan ia menunjukkan posisi Karnak berada. Karena para ahli nekromancer itu berhasil menyadarinya, Barus dan juga Seratin mulai maju untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun, orang yang berubah menjadi iblis itu tidak menghiraukan mereka berdua dan memilih untuk menyerang Karnak dengan biju damanya. Dan ledakan yang dahsyat menghancurkan barrier milik Karnak. Mereka sangat puas karena berpikir serangan mereka berhasil menghabisi Karnak. Tapi yang tidak mereka sadari adalah Karnak masih baik-baik saja.
Haha, dasar orang-orang bodoh. Apa kalian senang bisa menyadari hal itu? Hei, maaf ya telah mengecewakanmu, tapi aku baik-baik saja. Oh ya, dan juga meskipun senjata mereka biasa, siapa bilang itu tidak menyakitkan? Barat dan Seratin pun menggunakan peralatan rumah itu untuk melumpuhkan para ahli nekromancer itu. Dan kini terlihat mereka tengah diikat oleh Karnak dengan menggunakan kekuatan nekromansinya. Baros di situ menempiling para nekromancer itu untuk membangunkan mereka. Di situ Karnak berniatan untuk menginterogasi mereka, namun mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka karena mereka tidak mau menghancurkan rencana dari Odo. Ya, tapi yang mereka lakukan itu sia-sia karena Karnak di situ langsung memanggil jiwa para nekromancer itu, dan untuk berjaga-jaga mereka juga akan membawa tubuh dari mereka. Di situ Karnak menyadari bahwa tersisa satu orang lagi yang masih belum terlihat karena menurut informasi yang diberikan oleh Lloyd, ada 3 orang nekromansi. Ya, videonya sampai di sini dulu ya guys ya. Mohon maaf apabila ada sesuatu kata yang kurang pantas atau tidak kalian mengerti. Jadi Mimin memohon maaf kepada kalian semua. Dan ya, Mimin juga memohon maaf kepada kalian mengenai upload Mimin. Waduh, Mimin ini uploadnya lama. Sorry ya guys ya, soalnya Mimin juga sibuk, jadi ini aja ngusahain Mimin uploadnya. Tapi santai ya guys ya, beberapa minggu ke depan pasti uploadnya lebih banyak deh. Ya, Mimin usahain pokoknya. Waduh, suara motor nih. Ya, intinya sekian dan terima kasih dan bye.